besar, bukan besar sih. Ada 2 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah agreement atau kesepakatan penamaan gitu ya. Jadi boleh enggak saya kasih nama bebas, yang penting kan diizinkan oleh sistem gitu ya. Boleh seperti itu, tapi kita sepakat dulu di awal kesepakatan penamaan buat kita semua, yaitu supaya mudah gitu ya. Mudah untuk apa? Yang pertama mudah untuk yang periksa pekerjaan kalian. Jadi kalau kesepakatan penamaannya ditaati, kesepakatan penamaan yang di kelas nanti kita taati, maka yang periksa ini mau yang UTS, project dan lain sebagainya itu akan mudah untuk melihat seperti itu. Nah, yang kedua, selain mudah untuk yang periksa, yang kedua juga bisa jadi desain kalian ini atau IRD atau apapun itu dipakai oleh banyak orang gitu ya. Jadi dengan aturan kesepakatan penamaan dengan banyak orang tersebut itu akan lebih memudahkan. Maksudnya apa? Nah, itu yang beberapa yang jadi kesepakatan gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas itu dulu di awal. Setelah itu kita akan masuk ke PowerPoint yang kedua. PowerPoint yang kedua itu, nah ini dari kemarin-kemarin apa sih bedanya garis putus-putus dan garis penuh gitu ya di dalam relasi. Kapan saya pakai garis penuh dan putus-putus? Kemarin salah satu contoh saya akan pakai garis penuh itu adalah ketika many to many. Nah, ketika many to many otomatis dia akan jadi garis penuh. Nah, hari ini kita akan bahas alasannya seperti itu. Jadi oke. Sorry, ini yang kedua. Ini yang pertama gitu ya, aturan penamaan. Nah, kita sepakat untuk di kelas ini kita pakai aturan penamaan snake case. Jadi, untuk nama tabel gitu ya. Nama tabel kalau misal lebih dari 2 kata, maka pemisahnya spasi itu pakai underscore seperti ini. Jadi, misal ada tabel user login gitu ya, maka user underscore login seperti itu. Jadi kita pakai snake case, pakai underscore untuk nama tabel. Kalau misal ada lebih dari 2 kata seperti itu ya. Bukan hanya nama tabel, tapi juga bisa jadi nama atribut atau nanti kalau di tabel kita itu jadi nama kolom. Jadi itu dipisahkan, spasinya itu diganti dengan underscore gitu ya, dan huruf kecil semua. Ya, huruf kecil semua lalu underscore gitu ya, tidak ada huruf besar. Itu yang kesepakatan penamaan. Lalu berikutnya database tabelnya berikutnya. Untuk semua database tabel gitu ya, kita anggap semua tabel kita anggap sebagai plural kayak gitu. Jadi semua ditambahkan S, nggak peduli, nggak usah bayangan plural yang ES kan biasa ada yang S sama ES gitu ya. Kayak fish kan jadi fishes ya kayak gitu ya. Nah nggak kayak gitu. Jadi pokoknya semua tambahkan S aja, itu tabel gitu ya. Jadi post lalu kalau dia 2 kata berarti dipisah oleh underscore atau snake case tadi project text tambah S di belakang. Jadi langsung kalau ada S di belakangnya itu langsung kita paham bahwa ini adalah tabel seperti itu. Nah, all post ini tahu enggak masalahnya karena apa? Kalau post sebentar sebelum ke all post. Post yang ini tahu enggak bahwa ini adalah back example? Jalan enggak Bu? Jalan sih. Post yang ini tahu enggak back example-nya apa? Karena apa? Uppercase. Karena P-nya uppercase gitu ya. Kalau yang ini? Nggak ada S. Benar S. Kalau yang ini? Sama uppercase. Kenapa? P-nya besar. Ya, P-nya besar lalu? Nggak pakai garis bawah. Betul. Ada 2 kata, nggak pakai garis bawah. Nah, kalau yang pertama, all post. All-nya udah jamak, Bu. Betul sekali. Jadi nggak perlu lagi all gitu ya, karena all sendiri ini post sendiri itu sudah jamak, jadi nggak perlu lagi tambahkan all gitu. Kecuali Anda bilang blog post ya, oke lah, masih oke. Mungkin dalam sistem itu selain ada blog ada yang lain-lain gitu ya. Jadi dipisahkan antara blog post sama post yang lain, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tidak perlu lagi all, post saja sudah cukup. Nah, ini kesepakatannya ya, tolong ditaati ya. Gaya saya juga nanti kita akan menaati bersama lah seperti itu.
Oke, lalu berikutnya pivot table. Nah, pivot table ini itu adalah table yang dihasilkan dari many to many, singkatnya seperti itu, atau pivot table ini yang dihasilkan dari dua entitas yang berhubungan, seperti itu. Nah, konsepnya sama di pivot table. Pivot table itu lowercase, lalu snake case, gitu ya. Jadi dia lower dan snake case. Jadi sama ya. Nah, pivot table ini karena menghubungkan dua entitas atau dua tabel, maka kedua nama tabel itu menjadi nama pivot table. Misal, saya menghubungkan post dan user, maka tabel post dan tabel user itu otomatis akan jadi nama pivot table-nya, gitu ya, post underscore user, seperti itu. Lalu text underscore user. Nah, di dalam pivot table itu nggak usah pakai S-nya. Kenapa? Kenapa nggak usah pakai S-nya lagi? Karena pivot table menyimpan satu satuan, kayak gitu ya. Jadi satu-satunya post, satu-satunya user. Nah itu. Nah ini yang di pivot table. Lalu mana yang urutannya duluan? Post dulu atau user? Text dulu atau user? Kita sepakat yang menjadi urutan pivot table secara alfabet order seperti itu. Jadi post P kan P duluan baru U ya. Jadi post dulu baru user seperti itu. Nah mungkin akan kadang-kadang kebalik user underscore post, ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya, tapi itu tetap menunjukkan sebagai pivot table, tapi kita sepakat dia alphabetical order gitu ya. Kalau ada pertanyaan soal standarisasi penamaan, nah standarisasi penamaan ini boleh nggak Bu saya bebas di dunia nyata? Boleh kalau di dunia kerja nanti saya desain pakai gaya saya sendiri, mau pakai Pascal case, Camel case, whatever gitu ya, boleh selama di satu timnya itu sepakat, karena kan kalian kerja kan nggak sendiri kan, satu tim, yang penting satu timnya sepakat dan tahu seperti itu. Nah, aturan penamaan ini yang 6 slide ini itu terjadi di kelas database-nya kita saat ini. Jadi ikut aturan mainnya kayak gitu ya. Jadi di kelas database nanti kalau misalnya ada tugas, ada project, ada UTS, ada kuis. Nah, kalau disuruh buat IRD, maka aturan penamaannya adalah seperti ini. Nah, lalu ini tabel kolom name gitu ya. Nah, tabel kolom name. Nah, kalau tabel kolom name kita sepakat, kita nggak perlu pakai nama tabelnya gitu. Contoh kayak ini, contoh pertama, nama tabelnya tuh blog post, lalu kolom name-nya tuh created at. Jadi kita nggak perlu lagi blog post terus created at, nggak perlu panjang gitu ya. Semakin panjang nama kolommu, itu akan semakin ribet ketika programmingnya seperti itu. Jadi, nah langsung saja created at gitu ya, enggak perlu blog postnya, enggak perlu lagi, atau enggak perlu lagi nama tabelnya. Karena apa? Karena ketika kita query, kita tetap query dari tabel apa, lalu kolom apa yang mau diambil. Nah itu tetap, jadi ya sama aja. Jadi enggak perlu lagi kayak seperti ini. Jadi langsung aja post underscore body, jadi badannya post gitu ya, ID created at dan seterusnya ya. Ini kolom name ya, kolom name kayak gitu. Kolom name nggak harus alphabetical ya, sesuai dengan bahasanya fungsinya apa. Oke. Nah, ini primary key dan foreign key gitu ya. Nah, primary key biasanya nomor itu ID aja. Kita tuh kalau kalian perhatikan, kalau di sini kalau saya nambah sesuatu, nah, kalau saya nambah sesuatu, dia akan jadi ID tabel 1. Nah, kita tuh bisa atur yang kita bisa setting gitu ya, yang muncul di sini ID aja. Jadi otomatis yang selalu muncul kalau saya buat sebuah tabel baru, ketika saya klik yang diminta sebagai primary key, otomatis itu ID saja, nggak usah tabel satunya. Nama tabel nggak usah masuk seperti itu. Jadi sesuai dengan kesepakatan di sini. Jadi primary key nomor linknya itu adalah ID, seperti itu ya. Nanti saya tunjukkan cara ngaturnya di Workbench. Nah, foreign key kayak gitu ya. Foreign key jadi model name singular lalu underscore ID seperti itu. Jadi komen ini adalah nama tabelnya gitu ya. Jadi komen ID. Oh, berarti ini ID. Ini foreign key ID dari tabel komen. Ini user underscore ID. Oh, user underscore ID. Berarti ini dari tabel user kayak gitu foreign key. Nah, untuk yang primary key Anda bisa pergi ke edit, lalu preferences, lalu ke default. Nah, di default ini, seperti ini, apakah sudah ada yang sampai di sini?
Nah, ini dia ID lalu tabel gitu kan. Nah, saya maunya ID aja. Jadi, saya mau primary key itu jadi ID saja seperti itu. Nah, ini default nilainya INT seperti itu. Nah, yang kolom name saya biarkan aja tabel call seperti ini ya. Nanti bisa diganti di varchar tipenya. Seperti itu. Ini foreign key name kayak gitu ya. Foreign key name saya biarkan aja jadi tabel dari S table ke D table gitu ya, foreign key name. Lalu no action, ini biarkan aja no action. Nah, kolom name-nya ini saya ganti dengan untuk foreign key sesuai dengan kesepakatan yaitu table underscore ID gitu ya untuk kolom name-nya yang bagian foreign key. Namanya adalah table underscore ID sesuai kesepakatan. Lalu ini associated table biarkan aja. Ini jangan dibiarkan. Ini pivot ya. Kalau pivot tadi nggak pakai hash ya. Teman-teman tadi pivot nggak pakai hash ya? Atau penamaan kita ya? Enggak, Bu. Pakai singular. Ya, jadi tabel underscore tabel gitu ya. Berarti ya. Nah, hashnya saya hapus berarti. Nah, jadi seperti ini. Pivotnya sudah oke. Nama foreign key udah oke. Nama primary key juga sudah oke. Nah, saya kasih waktu untuk boleh ngatur ini dulu. Ini nanti otomatis gitu ya kalau terbentuk primary key-nya ya jadinya ID dan seterusnya. Sudah? Bentar, Bu. Lagi nyambil. Oh ya, ke edit, terus preferences, terus default. Biar jangan lupa, saya kasih waktu untuk ubah dulu. Edit, pergi ke menu edit, lalu paling bawah tuh ada preferences, lalu pilih default. Sudah? Bu, ini yang dirubah primary key, terus column name sama associated table name aja ya? Ya, primary key, lalu nama foreign key yang di kolom name-nya, lalu setelah itu associate table-nya atau pivot table tadi. Itu aja. Yang lain biarkan sesuai gitu ya, bawaannya. Ini kan nilai default yang kita berikan, settingan nilai default yang kita berikan ketika kita mau buat YARD gitu kan. Seperti itu. Sesuai dengan kesepakatan penamaan kita hari ini. Apakah teman-teman yang lain sudah? Sudah, Bu. Oke. Gede, sudah gede? Sudah, Bu. Tadi cuma masukin aja. Oke. Saya oke. Nah, jadi ini coba ya kita. Nah, dia langsung jadi ID, bukan ID tabel lagi. Gitu. Dia ngikutin. Ini kan PK ya, PK tadi saya kasih nama ID. Dia langsung ngikutin. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Oke. PowerPoint pertama sudah selesai, saya tutup. Kita masuk PowerPoint kedua atau sebenarnya materi hari ini. Jangan lupa ya ada responsi. Kemarin responsinya dengan asisten gimana? Oke, saya nggak ngikutin responsinya. Gimana? Bahas soal aja sih, Bu, yang lalu. Terus sudah nemu jawaban segala macam, oke. Akhirnya oke sih, Bu. Cuman
Saya belum nyusun, soalnya pas itu nggak mudeng. Oh, oke ya. Wes nanti kalau apa saya ngomongin lagi ya untuk lebih mudengkan ya. Kayak gitu yang bahas saya pelan-pelan aja. Dan responsi kan waktunya lebih panjang. 2 SKS loh dengan asisten ya. Iya, enggak, maksudnya pas itu kan saya nggak ikut dari tengah kelas, nggak ikut kan. Oh iya ya, kamu nggak ikut ya. Oke. Jadi nyusun baru setelah respons kalau nggak salah baru nonton video. Oke, ya ya. Oke. Nah, kita hari ini itu belajar tentang strength relation kayak gitu. Ya, istilahnya sih strength relation sama weak relation gitu ya. Atau kita bisa gambarkan garis putus-putus dan garis penuh gitu ya, atau garis lurus penuh seperti itu. Saya sih ngomongnya strong biasanya, weak strong gitu ya, jarang ngomong strength, tapi istilahnya adalah strength relation sama weak relation. Nah, konsepnya ini kalau kalian ingat waktu di OOP agak-agak mirip sebenarnya kayak gitu. Cuma nanti bacanya di database kalau sudah sering agak berbeda, tapi konsepnya agak-agak mirip. Kalau garis putus-putus ini itu namanya weak gitu ya, weak relationship. Kalau garis penuh seperti ini itu namanya strong. Nah, kalau di OOP garis putus-putus ini itu bisa digambarkan sebagai relasi aggregation. Sedangkan kalau garis penuh seperti ini di OOP itu bisa digambarkan sebagai composition relation. Seperti itu. Nah, karena ini weak, berarti kedua entity ini itu adalah entity yang independen. Artinya tidak saling bergantung satu sama yang lain. Jadi kalau satu hilang, maka yang satu tetap ada. Seperti itu. Nah, kalau yang strong seperti ini, itu berarti dependent. Jadi, kalau kursnya hilang, maka semua kelas dari kurs itu juga ikut hilang. Seperti itu. Nah, kapan saya pakai ini dan kapan saya pakai weak, kapan saya pakai strong, itu kapan kayak gitu Bu. Tergantung studi kasusnya apa, seperti itu. Jadi, kalau misal contoh yang di atas, yang weak gitu ya, course sama kelas, itu berarti saya mau nyimpen historinya course. Misal, course database gitu ya, mata kuliah database. Lalu dia pernah buka kelas KPA gitu. Mungkin ada KP di sini ya, kelas KPA di semester gasal, kelas KPA di semester genap, kelas KPB di semester gasal sekian, genap sekian. Itu tercatat semua. Satu course database gitu kan. Jadi, kalau misal course saya hilang, maka seluruh catatan kelas saya tetap ada. Jadi, walaupun sudah nggak ada mata kuliah database lagi, misal nggak ada mata kuliah database lagi kan, course-nya hilang kan, tapi database KPA di gasal sekian, database di KPB di gasal sekian, itu tetap ada di kelas seperti itu, tetap tersimpan. Ini biasanya kalau history. Tapi mungkin juga ada sistem yang menyatakan, kalau course-nya hilang, maka seluruh kelas dari course itu juga harus ikut hilang. Misal database tadi, ketika database-nya hilang, maka KPA, KPB, digasal, digenap, semuanya akan hilang. Berarti tidak menyimpan histori, pokoknya historinya akan ngikutin dari course-nya. Maka saya akan cocoknya pakai yang strong. Jadi kapan pakai ini? Ya tergantung studi kasusnya, tergantung asumsinya, seperti itu. Sekali lagi, kalau IRD, selama asumsimu itu bisa dijelaskan, selama konsepmu itu bisa dijelaskan, maka itu benar adanya. Seperti itu. Tapi, kalau kamu nggak bisa jelaskan, atau ada pendekatan lain yang lebih baik, kayak gitu ya, maka kamu harus legowo untuk menerima untuk pendekatan lain yang lebih baik. Gitu aja, seperti itu. Oke ya, jadi kurang lebih itu adalah seperti ini konsepnya weak sama strong gitu ya. Agak mirip ya sama agri dan kompo kan ya, kayak gitu ya. Jadi satu independen, satu dependent. Nah, oke. Sekarang misal contoh yang lain gitu ya. Contoh yang lain, nah ini sekarang saya coba kenapa many to many itu pakai strong ya. Misal saya ada tabel 1, ini misal koneksi nota dan barang ya. Seperti itu ya. Jadi saya ada tabelnya nota underscore jual. Nota jual ya ini ya. Sesuai penamaan ya, nota underscore jual. Kalau saya ada salah penamaannya karena belum terbiasa, tolong diingatkan. Misal di sini saya nggak punya ID, saya punya nomor nota, gitu ya. Nomor notanya saya Facar karena ada menyimpan beberapa kode, gitu ya. Oh sorry.
Oh, sebentar. Coba saya delete dulu. Biasanya saya enter udah mau aja karena harus diisi ya. Oke. Cek 45 wes. Oke. Nah, nota voucher saya jadikan sebagai primary key tidak auto increment. Terus di nota ini saya juga misal taruh tanggal jual gitu ya, atau tanggal tadi penamaannya gimana, tanggal jual, tanggal underscore jual ya untuk kolom ya. Teman, saya juga lupa penamaannya. Tanggal underscore jual ya untuk kolom ya. Kolom name, slide 5 kalau nggak salah. Iya. Ya, jualnya huruf kecil semua gini ya. Tanggal underscore jual ya, berarti ya? Ya. Oke, ini saya gantikan date time. Oke, lalu saya juga simpan total nota, gitu ya. Jadi misal dia beli barang A, B, C, D, totalnya semua pokoknya 50.500 ya. Sudah total nota saya simpan di sini. Lalu ini misal double gitu ya. Nah, sudah. Oke, ini sorry saya kelebihan. Nah, ini saya sudah punya satu ya, ini many to many rencananya ya. Supaya kelihatan kenapa. Lalu berikutnya ini barang, jadi nota jual dan barang. Jadi satu nota jual bisa punya banyak barang, dalam satu nota jual bisa punya banyak barang, dan satu barang, satu jenis barang atau itu bisa berada di banyak nota jual seperti itu. Nah ini misal saya ada barang kayak gitu ya, lalu dia ada ID gitu ya karena dia lalu bisa auto increment whatever, lalu dia ada nama barang, lalu dia ada stok barang, misal ini stok INT, lalu dia ada harga jual. Nah, ini oke. Nah, saya punya relasi ini gitu ya, dan rencananya ini adalah many to many. Nah, many to many, keluarlah satu pivot table nota jual barang gitu ya. Nanti Anda bisa ganti S-nya gitu ya, dihapus, terserah. Keluarlah seperti ini. Menurut teman-teman, dengan konsep yang tadi, kira-kira atribut apa yang bisa saya simpan di pivot table-nya di nota jual barang ini? Jadi satu nota jual bisa punya banyak barang, satu barang bisa berada di banyak nota jual. Misal Rinso stok saya ada 5. Maya beli Rinso, maka masuk di nota jualnya Maya. Di belakangnya Maya ada Hilda lagi ngantri di kasir. Ternyata Hilda juga beli Rinso. Pas Hilda melakukan pembayaran, Rinso juga berada di nota jualnya Hilda. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau modelan seperti ini, menurut teman-teman, atribut apa atau kolom apa yang bisa saya tambahkan di pivot table-nya atau associative table-nya tadi, nota jual barang. Jumlah barang yang dibeli, Bu. Jumlah barang yang dibeli, contohnya kayak gimana gede? Ini saya keluarkan Excel aja dulu. Contohnya kayak gimana gede jumlah barang yang dibeli? Misalnya Rinso harganya 30.000. Itu kan ada di harga di table barang. Terus Vincent beli 5 itu, Bu. Kan masuk di nota jual harganya 150.000, sementara yang dicatat di tengah-tengah itu nanti jumlah barang yang dibeli 5 bungkus tadi. Oke, jadi maksudnya gini, nota jual ada beli Rinso 2 bungkus gitu ya. Terus ada beli Indomie 5 bungkus, gitu kan? Iya. Yang disimpan yang mana gede di nota jual, 2 dan 5-nya ya? Yang sorry Bu, maksudnya yang di komposit ya? Ya, sorry, di pivotnya, yang di pivot nota jual barang, iya, itu 2 dan 5-nya yang disimpan. Kenapa 2 dan 5-nya disimpan di sini? Kenapa nggak di nota jual? Kenapa nggak di barang yang 2 dan 5-nya ini? Soalnya berkaitan sama keduanya, Bu. Nota sama barang. Gitu ya. Jadi jumlah ini 2 dan 5 itu disimpan di pivot table-nya atau di associative table-nya itu karena
untuk mengetahui dua ini saya harus tahu di nota jual mana dan di barang mana. Makanya disimpanlah di yang menjadi penghubungnya. Jadi ini saya tambahkan ya. Saya tambahkan jumlah gitu ya. Saya jadikan INT. Ada lagi yang bisa saya simpan yang berhubungan dengan konsep tadi? Ada lagi? Ada lagi yang bisa saya simpan selain jumlah? Selain jumlah per barang per nota, gitu kan ya? Jadi Gede mau ngomong ini jumlah per barang per nota, karena sudah ada nyimpan primary key-nya di sini. Primary key as foreign key di sini, kayak gitu ya. Jadi saya bisa tahu jumlah per barang per nota. Ada lagi yang bisa saya simpan? Misal rinso 2, harga per rinsonya itu adalah 50.000. Ini kalinya mana sih? 50.000. Sama dengan 100.000 atau 23. Lalu Indomie itu 3.000. Sama dengan 15.000. Totalnya yang dibayarkan, ini misalnya isi notamu ya, total yang dibayarkan itu sama dengan 115.000. Nah, kalau begini, kalau dari konsep yang ada di sini, 115.000-nya saya simpan di mana? Nota jual. Di nota jual bagian total. Kalau begitu, 100.000 dan 15.000-nya saya simpan di mana? Kayaknya bisa di tengah sih, Bu. Kayak Ya, 100.000 dan 15.000-nya saya bisa simpan di pivot table-nya di sini. Seperti itu. Karena untuk bisa tahu ini 100.000, saya harus tahu per nota jual, per barang gitu kan. Jumlahnya berapa, maka saya bisa simpan di sini. Kayak gitu. Jadi saya tambahkan yang tadi itu 100.000 sama apa itu adalah subtotal misal. Ya, subtotal. Kalau total utuhnya ada di nota jual. Ya, misal ini Nah, misal saya jadikan double karena harga. Ya, oke. Nah, saya punya seperti ini. Ini adalah many to many yang pertama, kayak gitu. Kenapa ini jadinya garis penuh atau kenapa ini jadinya seperti strong? Karena sebenarnya konsepnya gini, nota jual berelasi dengan nota jual barang. Lalu barang berelasi dengan nota jual barang, seperti itu. Jadi, kalau misal nota jualnya hilang, maka seharusnya nota jual barang juga harus ikut hilang. Begitu juga sebaliknya, kalau barangnya hilang, maka nota jual barang ini juga harus ikut hilang. Itulah yang menyebabkan ini jadinya strong many to many, karena mereka dikoneksikan dengan yang di tengah ini atau dengan pivot ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, ini alternatif pertama. Apa bedanya dengan alternatif kedua? Misal, saya juga punya seperti ini ya, nama tabelnya saya buat ya. Barang underscore nota underscore jual. Gitu ya, saya kebalikan gitu ya. Jadi, saya bisa buat seperti ini ya, barang underscore nota jual. Lalu saya buat, karena saya nggak perlu ID, misal saya cuma catat jumlah. Saya bisa buat subtotal, gitu ya, ngikutin. Ini double. Nah, seperti ini. Lalu saya menghubungkan one to many. Jadi nota jual ke barang nota jual one to many, barang ke nota jual juga one to many. Nah, saya menghubungkan one to many. Ini alternatif pertama ya. Alternatif pertama, lalu ini alternatif kedua. Nah, seperti ini ya.
Jadi yang di atas garis penuh many to many itu alternatif kedua, alternatif pertama. Yang di bawah ini one to many alternatif kedua, ini nota jual dan barang. Kalau misal seperti ini, kira-kira ada masalah apa dengan konsep ini? Atau konsep ini benar atau salah gitu? Yang alternatif kedua. Kalau menurut saya kurang tepat, Bu. Soalnya kalau nanti notanya dihapus atau barangnya dihapus, nanti yang di tengah itu nyambungnya ini miliknya siapa gitu. Oh, oke. Kalau modelan seperti itu, secara program saya juga bisa lakukan gede. Jadi kalau misal barang dihapus, maka seluruh yang berhubungan dengan nota yang tercatat di sisi hubungan dengan barang tersebut akan terhapus. Saya bisa lakukan secara programming. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Ini plus minusnya gimana? Tergantung asumsi loh ya ini ya, tergantung asumsi. Bukan berarti pendekatan yang kedua, alternatif kedua salah, kayak gitu. Tergantung asumsi. Jadi kapan saya pakai ini, jika bagaimana gitu ya, bagaimana saya akan memakai alternatif satu atau alternatif dua. Kalau tadi yang gede bilang, itu secara konsep seperti itu ya, karena ini weak seperti itu. Tapi kalau mau saya programmingkan juga bisa. Jadi kalau misal barang ini hilang, berarti seluruh nota yang berhubungan dengan, kalau saya mau seperti itu, maka seluruh nota yang berhubungan dengan barang tersebut saya bisa hapus. Tapi kalaupun barang hilang, nota yang mengandung barang tersebut saya bisa simpan historinya, walaupun barang itu sudah tidak saya jual lagi gitu kan. Dengan konsep seperti ini gitu ya, dengan konsep seperti ini, apapun saya akan tetap simpan. Nah, gitu. Kira-kira ada yang lain? Berpendapat yang lain? Oke, saya kasih clue, insight. Misal bayangkan Anda pergi ke Superindo, ke supermarket gitu ya. Lalu pas di pintu masuk, di lantai 1, pintu masuk Anda lihat ada minyak. Ini jiwa ibu-ibu gitu ya. Ada minyak goreng, beli 1 gratis 1. Atau diskon lah, diskon sekian. Wah, tertarik nih sama diskon. Minyak gorengnya diambil duluan, taruh di keranjang belanjaan di bawah. Setelah itu Anda keliling-keliling, beli susu, beli sayur, beli mentega, bla 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 gitu ya. Jadi minyaknya ada di bawah, di atasnya ketumpukan barang-barang yang lain. Lalu Anda pergi ke lantai 2, karena Superindo biasanya 2 lantai gitu kan. Atau ke Hoki lah, atau Papaya, whatever lah. Pergi ke lantai 2, di lantai 2 Anda lihat lagi, minyak yang sama, merek yang sama, promo yang sama, plek persis sama. Lalu Anda mikir, tadi di bawah saya sudah ngambil, ini kayaknya saya bisa ambil lagi gitu ya, saya mau nyetok cukup banyak. Akhirnya minyaknya taruh di yang bagian paling atas, karena di bawah kan minyak yang pertama di bawah, terus tumpuk-tumpuk barang. Minyak yang kedua ada di bagian paling atas. Nah sudah selesai belanja kan, turun ke bawah untuk ke kasir. Ada yang bisa nebak arahnya saya ini kemana? Mau nyoba jawab, Bu? Boleh. Kalau yang kedua, model yang kedua itu nanti primary key-nya bisa numpuk beberapa gitu. Jadi ada kemungkinan bisa sama untuk primary key. Padahal kan primary key kan nggak boleh sama. Sedangkan kalau yang kedua itu bisa menghindari hal itu. Jadi karena primary key-nya ada 2, lebih aman nih, Pak. Oke, saya lengkapi ya. Ini siapa yang tadi? Sorry supaya saya catat. Ini siapa tadi yang ngomong? Rian. Oh, Rian, oke. Saya lengkapi pernyataan Rian, hampir mendekati benar kayak gitu. Saya lengkapi. Nah, ketika sampai di kasir, minyak yang paling atas di tag sama kasir. Terus belanjaan, terus ada minyak yang paling bawah dengan barang yang sama, dengan kode barang yang sama, dengan konsep promo yang sama, pokoknya persis sama. Nah, ketika di kasir, apa yang dilakukan sama kasir? Minyak yang pertama sudah masuk kan, sekarang minyak yang kedua bagian paling bawah, apa yang dilakukan di kasir? Menambah kode barang yang baru dengan plot persis sama atau mengubah kuota barang atau jumlah barang yang dibeli, yang dikasih seharusnya. Jumlah barangnya nambah. Betul, biasanya pada umumnya kode barang tidak akan berubah, kayak gitu ya. Kode barang tetap, maksudnya bukan kode barang nambah baru di nota itu kode barangnya harusnya tetap, jumlah barangnya yang sama, walaupun saya tag-nya berkali-kali seperti itu. Nah, kalau konsep seperti itu bisa terjadi dengan alternatif pertama.
kode barang saya akan selalu sama. Betul katanya tadi si Rian gitu ya. ID barang itu akan selalu sama. Nanti jumlahnya yang akan bertambah itu dengan yang pertama. Tapi kalau yang kedua, dengan alternatif yang kedua seperti ini, berarti kalau saya ngetek minyak pertama, masuk kode barang X. Saya ngetek minyak yang kedua, masuk lagi kode barang X, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi dia akan punya banyak kode barang di sini. Nah, kapan kita pakai yang pertama dan yang kedua ini? Nih ya konsepnya ya. Makanya ini tidak plek persis sama seperti OOP, tapi strong sama weak-nya konsepnya sama. Cuma kalau di database harus dijelaskan lebih detail kayak gitu. Kenapa pakai weak, kenapa pakai strong. Seperti itu. Sorry ya, saya stop dulu. Saya ada telepon.
Oke, sorry ya, tadi sempat ada telepon. Saya harus angkat yang itu. Oke, saya balik lagi ke sini. Tadi sudah sampai mana ya? Teman-teman, saya sudah sampai di mana tadi? Saya sampai lupa. Minyaknya di-scan 2 kali, Bu. Oh Masuk ya, ke barang yang sama. oh ya, jadi gitu ya. Ini tapi kalau misal ini dengan konsep yang tadi Rian bilang gitu ya, satu kode barang walaupun di-scan berkali-kali, di-tag berkali-kali, ya tetap jumlahnya yang akan berubah gitu. Nah, kalau yang di sini enggak, mau di-scan berkali-kali, di-tag berkali-kali, ya sudah akan masuk terus kayak gitu ya. ID barangnya akan masuk terus di sini. Nah, kapan pendekatan many to many seperti ini atau one to many masing-masing dengan konsep seperti ini kapan? Ya tergantung kayak gitu. Kalau tokonya nggak peduli dengan hal itu, ya sudah one to many biasa seperti ini. Tapi kalau tokonya peduli, ya sudah berarti pakai yang di atas. Pokoknya intinya selama bisa disesuaikan dengan studi kasus dan diasumsikan, maka Anda baik-baik saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya balik ke sini. Nah, ini yang tadi ya, weak sama strong gitu ya. Lalu kapan kita pakai weak, kapan kita pakai strong. Biasanya kalau kita pakai strong gitu ya, normalnya sebisa mungkin kita pakai weak kayak gitu. Tapi kita pakai strong kalau kita itu ada relasi many to many. Lalu kita juga akan pakai strong kalau kayak gitu ya, original di primary key-nya. Jadi declare more than once or many rows kayak gitu. Jadi foreign key-nya itu akan sesuai. Intinya adalah kayak gini, kayak tadi contoh. Jadi foreign key itu adalah composite key-nya. Jadi akan jadi di bagian sininya. Nah, kalau misal kamu primary key-nya itu satu lalu bisa ditambah-tambah jumlahnya dan lain sebagainya, maka oke. Seperti itu. Itu yang dan biasanya kalau antara gampangannya adalah saya kalau pakai strong itu berarti saya itu tidak mempedulikan history. Jadi kalau ini hilang ya sudah, ini juga ikut hilang. Nah, sedangkan kalau saya pakai weak biasanya walaupun ini hilang, catatan di sini itu tetap ada. Saya mempedulikan history. Contohnya sama kayak tadi antara course dan kelas ini. Walaupun course-nya hilang, apapun yang ada di kelas yang sudah pernah dibuat kelas atas nama course itu tetap ada. Saya mau simpan historinya bahwa course database ini pernah buka kelas bla bla bla, walaupun course-nya sudah hilang, tidak pernah ada lagi, seperti itu. Nah, ini contoh soal BBM gitu ya. Nah, soal BBM soal BBM, jadi BBM ini kan ada berbagai macam jenis, gitu, ada Pertalite, ada Pertamax, dan harganya itu bisa beda-beda, berubah-ubah ya, tergantung dolar lah, tergantung whatever gitu ya. Jadi premium itu 6.500 di tanggal sekian, 7.700, lalu di tanggal sekian berubah lagi harganya. Nah, teman-teman coba sekarang pikir, mana pendekatan yang tepat? Jawaban 1 atau jawaban 2? Yang strong atau yang lurus seperti ini, kayak gitu. Mana jawaban yang tepat? Jawaban plus minusnya apa sih antara jawaban 1 dan jawaban 2? Plus minusnya apa? Jawaban 1 dan jawaban 2. Mau jawab Bu.
Kalau untuk ini saya milih yang kedua. Oke, why? Soalnya kalau misalkan kasusnya di tanggal yang sama beberapa jenis BBM ini berubah semua harganya. Kalau misalkan pakai yang pertama nanti primary key-nya sama semua untuk satu kali itu. Kalau misalkan yang kedua kita bisa tahu, bisa bedain di tanggal berapa jenisnya yang mana. Oke, good. Namanya siapa ini? Rian. Oh, Rian lagi. Saya harus menghafal suara ya. Oke, good. Ada lagi alasannya lain dan juga jawabannya lain, atau mungkin jawaban 2 juga sama tapi dengan alasan yang berbeda. Ada lain selain Rian? Nah, oke. Saya coba jelaskan ya. Di jawaban 1, dia ada week. Nah, di jawaban 1, maka ini bisa nyimpan histori. Setiap ada perubahan gitu ya, setiap ada perubahan apapun ya tersimpan historinya di sini. Anggapannya seperti itu. Nah, tapi kita lihat di jawaban 1, yang jadi primary key-nya itu adalah tanggal. Seperti itu. Nah, misal kalau di tanggal yang sama, gitu ya, di tanggal yang sama saya pakai jenis BBM yang lain, berubah juga, seperti itu, ngamuk deh. Kamu udah masukin tanggal yang sama ini dengan BBM jenis ini. Sekarang kamu mau BBM lain, nggak boleh, ngamuk dia. Nah, itu yang kalau misal di jawaban 1. Nah, kalau di jawaban 2, walau di jawaban 2 itu ada tanggal dan BBM di sini. Primary key tanggal dan BBM di sini. Nah, tanggal yang ini kan primary key juga. Tanggal X, BBM X, berubah harga. Oke, tanggal yang sama tadi, tanggal X, BBM Y, misalnya tanggal X, BBM 1, saya pakai kode yang berbeda. Tanggal X, BBM 1, berubah harga. Sekarang, tanggal X, BBM Y, berubah harga. Ngamuk nggak? Nggak ngamuk, karena dia mengikat pada 2 ini, tanggal dan BBM. Ini dua-duanya jadi primary key. Ini saya cuma menjelaskan lebih detail jawabannya si Rian tadi. Jawabnya Rian benar, seperti itu ya. Jadi, kalau dalam kasus seperti ini, di mana satu BBM itu bisa berubah di tanggal yang sama, maksudnya BBM berbeda bisa berubah di tanggal yang sama, maka akan sesuai dengan jawaban 2, seperti itu. Dengan asumsi bahwa satu jenis BBM hanya bisa berubah satu kali di tanggal itu. Kalau dia mau berubah lagi, tunggu hari berikutnya, seperti itu. Kecuali kita sediakan di programming, kita sediakan edit data. Nah, itu beda cerita. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau misal, oh ya wes Ibu bilang kayak gitu kan, ini kan berarti tanggalnya. Bu, bisa enggak kalau gitu historinya primary key-nya ID? Boleh enggak? Kan Ibu bilang kan tanggal, masalahnya tadi kan, berarti tanggal X BBM 1 berubah harga. Nanti berikutnya tanggal X BBM 2 berubah harga. Ngamuk database-nya, nggak boleh, wong tanggalmu primary key. Oh oke, kalau begitu problem solve kalau saya kasih ID ya. Jadi ID itu jadi primary key, tanggal itu sebagai atribut biasa. Problem solve nggak dengan jawaban 1? Kalau dengan konsep seperti itu? Enggak. Kenapa enggaknya? Soalnya nanti kalau ada perubahan lagi kan ID-nya dipakai lagi. Nambah lagi, iya nggak apa-apa. Jadi kalau ada perubahan lagi, berarti saya mengizinkan di tanggal yang sama, tanggal X, BBM 1 boleh berubah berkali-kali. ID-nya akan nambah, ID-nya auto increment deh. Kayak gitu. Boleh toh berarti? Saya mengizinkan asumsinya seperti itu. Jadi kalau misal mau menambahkan ID di histori harga, boleh. Silakan jelaskan asumsinya. Seperti itu. Oh, kalau saya nambah ID, berarti saya mengizinkan BBM 1 pada di tanggal yang sama juga nggak apa-apa. Berubah 50 kali, 60 kali ya terserah kayak gitu di tanggal yang sama. Karena jadi tapi ID-nya jadi nambah terus. Seperti itu. Intinya adalah seperti itu. Jadi kalau misal ada ID di sini dan kamu rasa itu sudah cukup untuk mengerjakan tugas ini,
dan memang nggak perlu strong, ya sudah weak saja. Karena memang normally kita pakai weak gitu. Nah ini saya ngasih plus minus ya, maksudnya bisa mengerjakan jawaban 1 dan jawaban 2 kapan pakai. Tapi kalau konsepnya hanya stop sampai di sini, saya akan memilih seperti Rian tadi, saya akan memilih jawaban 2 seperti itu. Karena jawaban 2 lebih dengan konsep indikasi antara A dan B, maka jawaban 2 ini akan sudah memenuhi studi kasus pertanyaannya. Tapi boleh enggak saya modifikasi jawaban 1, weak, lalu saya kasih ID? Boleh, tapi konsepnya tadi, seperti tadi, gitu ya. Jadi kalau ada perubahan BBM 1, di tanggal yang sama berkali-kali, ya tercatat terus, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bu, boleh tolong contoh data untuk jawaban kedua ya, Bu? Masih agak bingung. Kenapa? Boleh tolong ada dicontohkan untuk record datanya ya, Bu ya? Saya agak bingung dikit. Oh ya, Oke, Bu. tadi ada apa ya? BBM sama histori harga ya. BBM, histori harga. Nah, di BBM itu ada kode nama harga. Kode 1, 2, 3 atau 2 aja deh. Ada nama, ada Pertalite, ada Pertamax. Oke. Ini ada nama, ini ada harga. Nah, di Pertalite mungkin harganya 6.500, Pertamax 8.000. Misal seperti itu. Nah, di histori harga dia ada kode tanggal lalu harga. Oke, dia ada tanggal. Dia ada tanggal. Sorry, ini harusnya gini. Ya. Dia ada tanggal, ada harga, ada ID BBM, lalu ada harga. Ya. Ya. Nah, ya ada ID BBM bisa seperti ini. Oke, sekarang tanggal 5 Maret 2021. Misal ID BBM 1, harga barunya, ini harga baru ya, tanggapannya ya, saya kasih harga baru. Nah, harga barunya dia jadi 7.500, naik misal. Lalu ini ada di 5 Februari sama 2021. Harga Pertamax sama, harganya turun jadi 7.000 gitu. Nah, lalu berikutnya di tanggal 6 Maret 2021 yang Pertamax naik jadi 8.500. Nah, ini contoh datanya. Ini tadi tanggal itu adalah primary key. ID BBM itu adalah foreign key as primary key. Kayak gitu. Jadi dia akan mengikat pada tanggal dan ID BBM. Nah, di Pertalite 1, di tanggal 5, dia 7.500. Dia akan membaca seperti ini, dua-duanya ini, gitu ya. Nah, saya boleh masukkan lagi di tanggal 5, seperti itu. Tapi yang ID BBM-nya 2. Ya, jadinya 7.000 di sini, berubah. Nah, kalau saya masukkan lagi tanggal 5, ID BBM-nya 1, plug persis sama, ngamuk dia. Sudah masuk punyamu, karena dua-duanya ini jadi primary key. Yang satu primary key, yang satu foreign key as primary key. Anggapannya seperti itu. Sampai sini oke, Gede? Yang terakhir barusan gimana, Bu? Yang ngamuk itu karena apa? Kenapa? Ngamuknya kalau misal saya masukin lagi, ini tanggal 5, ini 2. Saya masukin seperti ini. Ngamuk, karena kamu sudah di awal sudah ada record ini. Sudah ada record ini, 5 dengan ID BBM 2, harga 7.000. Nah, kamu mau ubah lagi, tunggu hari berikutnya gitu loh. Seperti itu. Karena ini sudah sama. Nah, tapi kalau dengan contoh yang awal, dengan yang satu ini, di mana tanggal jadi primary key, berarti BBM yang boleh masuk hanya satu jenis kok. Misal tanggal 5 gitu ya. Ini ada, sebentar, ini ya, tanggal tok ya, ini BBM-nya jadi foreign key.
Nih BBM jadi foreign key. Nah tanggal 5 saya baru satu, sudah masuk record ini 7.500. Sekarang ternyata di tanggal 5 ini ID BBM 2 itu juga sama, akan berubah kayak gitu loh, akan berubah. Tapi udah ngamuk karena kamu sudah nyatet 5 Maret ini sudah ada kayak gitu. Gak boleh, berarti saya hanya boleh mengizinkan, kalau dengan konsep seperti ini saya hanya boleh mengizinkan satu ID BBM pada satu tanggal. Tapi kalau dengan konsep ini saya mengizinkan pada satu tanggal, selama ID BBM-nya berbeda, itu masih bisa. Karena yang satu primary key, satu adalah foreign key as primary key. Beda cerita dengan modifikasi saya tadi. Saya pakai jawaban satu ini, week, lalu saya tambahkan ID. Gitu, saya tambahkan ID. Nah, di sini saya tambahkan ID. Nah, saya tambahkan ID. Auto increment 23. Nah, ini nggak masalah. Ini nggak akan ngamuk. Dia nggak akan ngamuk. Pada tanggal yang sama dengan ini ID BBM-nya berbeda, dia nggak akan ngamuk. Dia akan mencatat ini. Seperti itu, nggak akan ngamuk. Karena ID-nya, primary key-nya adalah ID BBM hanya foreign key. Kayak gitu. Jadi nggak akan ngamuk. Sampai sini oke? Oke Bu, berarti kalau kayak gini kan semua perubahan anggapannya dicatat ya meskipun di hari yang sama. Betul, ini kalau seperti ini semua perubahan dicatat. Berarti kalau dengan konsep seperti ini, maka sistem mengizinkan terjadi perubahan harga BBM yang sama pada hari yang sama berkali-kali. Begitu. Kalau sistem yang ini, yang dua ini, berarti sistem mengizinkan jenis BBM itu hanya bisa berubah harganya satu kali pada tanggal tersebut. Gitu. Kalau dia mau berubah lagi, tunggu tanggal berikutnya. Seperti itu. Jadi tergantung. Gitu. Saya modifikasi ini kan, jadi tergantung sistemmu ini maunya seperti apa. Nah, itu yang asumsi-asumsi itu yang harusnya bisa dijelaskan. Sekali lagi, tidak ada yang salah loh ya, selama asumsimu bisa dijelaskan sesuai dengan sistemnya loh ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau misal salah gitu, kalau udah jalan query bisa di-delete terus ditambah lagi gitu ya Bu ya? Apa nih? Sorry. Kalau misal kayak yang di samping kanan itu kan ID BBM 2-nya keliru input tuh ceritanya. Ini. Nah, ceritanya salah input Bu. Itu biasanya dihapus terus ditambahkan lagi ya? Oh ya, secara programming kita itu bisa query dasar menyediakan untuk bisa mengedit, menghapus dan lain sebagainya. Misal, saya ini tetap pakai jawaban 2 ya, kayak gitu ya. Saya pakai jawaban 2, berarti saya nggak ada ID ya, saya hapus ID-nya. Nah, ini berarti ini tidak mungkin terjadi ya. Nah, ternyata di hari yang sama, saya pakai jawaban 2 ya, di hari yang sama 5 Maret ini, tiba-tiba ada yang ngomong, salah hargamu, bukan 7.000, kayak gitu. Yang benar itu Pertamax itu harganya 8.500, bukan 7.000. Nah, di programming, itu dilakukan oleh programming ya. Di programming, saya bisa menyediakan menu editnya. Jadi tetap record kedua, ini record 0, record 1 ya, record ke-1 ini dari 7.000 saya edit jadinya 8.500 untuk harga barunya. Itu bisa gede, dilakukan oleh programming tapi seperti itu. Oke, Bu. Thank you. Intinya kalau ada ID, apapun record yang kamu masukkan tadi, ya bisa kayak gitu. Dia seperti itu. Walaupun tanggal yang sama, ini saya ulangi. Ya udah tanggal yang sama, di BBM 2 harganya ternyata 10.000. Nah, misal seperti ini, boleh. Ini kalau ada ID ya, kayak gitu. Terrecord pokoknya semua. Seperti itu. Oke. Nah, nih contohnya gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya bisa, ini example 1 ya, sorry, ini contoh data example 1. Nah, ini tanggal 1 saya masukin 1, 2, 3 dengan harga, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, pada tabel, ini kode tabel BBM ya, ini tabel histori harga, ini tabel BBM. Nah, pada tabel histori harga, key-nya cuma 1, tapi coba lihat, katanya primary key itu harus unik, tapi kok muncul lebih dari 1 kali. Nah, tanggal 1-nya kalau lebih muncul 1 kali. Nah, ini yang bermasalah, kayak gitu. Jadi ini tidak mungkin terjadi, ini catatan seperti itu. Yaitu secara konsep ya, kayak gitu. Kecuali ini adalah ID ya, enggak apa-apa, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Nah, pada tabel histori harga, key-nya ada 2.
yang jadi primary key ada dua, yaitu tanggal ini jadi primary key pada tabel history memang, sedangkan BBM kode ini adalah foreign key as primary key di dalam tabel history. Nah, jadi key-nya ada dua, yaitu tanggal dan BBM kode, gitu ya. Jadi karena kita butuh nih, jadi agar nilainya bisa muncul lebih dari satu kali, tujuannya bisa muncul lebih dari satu kali, walaupun di tanggal yang sama, selama ininya berbeda, dia bisa muncul. Sampai sini paham ya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke ya, ini cuma menjelaskan. Nah, sekarang latihan. Silakan buat IAD-nya, saya kasih waktu lah ya. 7 menit, 8 menit ya buat IAD-nya. Jadi ada sebuah akun terdiri dari user ID, password, dan nickname. Nah, sehari sekali akun-akun itu boleh mengubah nickname-nya. Nah, sehari sekali akun-akun itu boleh mengubah nickname-nya. Sistem akan mencatat pada tanggal berapa akun tersebut mengganti nickname-nya menjadi apa. Contoh, pertama user ID admin pada tanggal 1 mengubah nickname-nya menjadi master. Lalu tanggal 2 mengubah lagi menjadi hero, dan seterusnya, gitu ya. Jadi buatlah IRD menggunakan strong relation untuk ini. Oke, silakan kerjakan latihan 1 dulu. Saya kasih waktu 8 menit. Ada yang mau share jawabannya? Mau coba ya? Boleh. Oke. Jadi di tabel akan nyimpen user ID-nya, password, sama nickname. User ID-nya sebagai primary key, terus password sama nickname-nya nggak boleh null. Terus nyimpen juga ada table nickname history. Ini nanti nyimpen date time dari komit perubahannya. Terus juga accounts ID ini sebagai primary key. Sorry, ini tadi user ID di sini accounts ID tadi kelupaan ganti. Terus nickname. Terus ini kalau misalnya user 1 punya nickname A, terus di tanggal 24 bulan 8 misalnya hari ini mengganti nickname-nya jadi C, dicatat di record. Tapi kalau misalnya dia mau merubah lagi jadi D, itu nggak bisa karena harinya sama, ID-nya juga sama. Baru bisa lagi itu besok. Terus yang ID 2 bisa berubah jadi yang awalnya dari B jadi D gitu. Oke, good. Ada, sebentar, jangan di stop share. Ada yang mau komentar dulu, punyanya Gede? Atau ada yang mau ide yang lain dari punyanya Gede? Berarti semua mirip kayak Gede gini? Iya, Bu. Hans, Kenny, Dasin. Oke ya. Oke, silakan stop share dulu Gede. Kita coba bantu saya untuk mengisi datanya ya. Seperti itu. Jadi karena semua sama, jadi harusnya bisa membantu saya untuk mengisi data. Nah, sekarang kita pakai yang tadi. Saya punya user ya. Tadi Gede bilang ya, saya punya user. Di user saya ada ID, lalu ada nickname ya, lalu ada password. Misal seperti itu, betul ya? Iya, Bu. Betul ya. Lalu berikutnya ada tadi Gede pakai history, misal saya pakai change karena perubahan gitu ya, misal. Jadi change, perubahan, saya catat date-nya jadi primary key ya Gede ya. Iya, Bu. Ya, saya setuju, jadi primary key saya setuju. Lalu dia mencatat user ID, gitu ya. Lalu dia mencatat nickname baru, kan? Jadi apa nickname-nya? Dia catat nickname baru. Nah, sekarang kita coba. Kira-kira kalau saya isi data kayak apa sih? Misal saya ada data 1, data 2, ini nickname-nya admin, password-nya something, XXX. Lalu ini nickname-nya operator, password-nya juga something, XXX. Sekarang ada perubahan yang terjadi. Misal saya ada di tanggal 20/08/2020 Agustus misal gitu ya, di tanggal sekian. User ini kelebihan ya. User ID 1 misal dia berubah jadi master. Yang admin berubah jadi master. Nah, misal kalau seperti ini konsepnya,
ketika tanggal 21 Agustus, yang admin satu ini ketika login, harapannya keluar di websitenya atau di sistemnya itu Hello Master. Nah, gimana caranya yang nickname di sini itu berubah jadi Master? Bisa enggak? Atau gimana konsep programmingnya yang terjadi? Supaya yang terambil itu adalah nickname baru, Master. Jadi gimana konsepnya? Harapannya 21 Agustus nanti ID 1 dari user ini ketika login ke sistem itu tulisannya jadinya Hello Master, bukan Hello Admin. Coba dibayangkan itu dengan konsep IRD-mu seperti ini itu bagaimana? Dengan konsep IRD-mu seperti ini itu bagaimana? Coba dibayangkan. Dibayangkan saya maunya seperti itu. Jadi 21 Agustus nanti ID 1. Nangkep ya pertanyaan saya teman-teman ya. Nangkep, Bu. Oh, saya belum record. Nangkep ya. Jadi maksudnya ada perubahan kan terjadi gitu ya. Lalu 21 Agustus dia login itu harapannya keluarnya Hello Master bukan Hello Admin gitu. Itu secara konsep mau dengan IRD seperti ini, kalau saya mau ngoding itu kayak apa atau programmingnya itu kayak apa? Mungkin cari indeks yang terakhir, Bu, dengan user yang sama, terus nanti di replace gitu, diambil nickname barunya buat dipindahkan nickname yang tipe satunya. Oke, berarti gini, programmingnya itu akan ngecek ketika dia login sebagai ID 1, kita login sebagai ID 1, mungkin ini saya tambahkan email ya, jadi loginnya pakai email ya, jangan pakai nickname ya, nickname-nya boleh berubah gitu ya, bisa seperti itu, loginnya pakai email. Maka dia akan buat kayak gini, ketika ID 1 login pakai email dan password, sebelum saya munculkan Hello Admin atau Hello Master, dia pergi ke tabel change, cek, sesuaikan dengan tanggal hari ini, dengan tanggal yang ada, dicari user ID 1, punya nickname baru atau enggak. Kalau enggak ketemu ID-nya di change ini, berarti dia tetap bawa pakai nickname yang ini. Ketika dia nemu, berarti dia akan ganti dengan nickname baru, Hello dilakukan. Betul ya? Seperti itu ya? Kayak gitu. Benar enggak? Atau ada ide yang lain untuk konsep IRD seperti ini? Aku kalau kayak gitu itu tiap login mesti ngecek table changes dulu, Kak. Iya, harus. Karena saya nggak, karena nickname yang terdaftar user kan admin. Saya nggak tahu yang di sini apa. Saya harus ngecek apa terjadi perubahan atau enggak, kayak gitu. Supaya muncul ketika habis dia login, muncul Hello Admin atau Hello Master sesuai perubahannya. Ini kan secara programming. Gitu ya. Oh iya, Bu, sih, Bu. Tadi bukanya kan udah nyadar belum ke-record, Bu. Ini masih belum ke-record lagi. Apa-apa? Tadi kan Ibu bilang belum ke-record ya, Bu. Terus ini memang masih belum ke-record juga sih. Oh, oke. Ya, sorry. Ini sudah tak record ya. Ya, ada saya balik lagi ke share saya. Ya, udah ke-record, sudah kelihatan ya share-sharannya ya. Udah ya. Oke. Ini alternatif 1. Nah, ini sebenarnya dengan kasus ini saya mau menceritakan dengan konsep IRD yang sama, dengan desain data yang sama, kita bisa buat berbeda. Nah, secara programming. Nah, ini yang penting banget untuk dikomunikasikan asumsi-asumsimu kepada tim programmermu, kayak gitu, supaya mereka paham. Ini alternatif 2, kayak gitu ya. Nah, alternatif 2, katakanlah persis sama seperti ini. Kayak gitu, persis sama seperti ini. Nah, tapi akan dicek gitu ya. Jadi persis sama seperti ini, tapi akan dicek. Kalau ada perubahan seperti ini,
Sorry ya. Oh. Kalau ada perubahan, terjadi perubahan tanggal 20 Agustus langsung ke master, terjadi perubahan, maka saya tidak perlu menyimpan jenis perubahannya, yang di user saya akan ubah jadi master. Seperti ini. Jadi, user saya akan nickname di user saya akan mengubah jadi master. Ketika terjadi perubahan, ada tambahan record di change, maka saya secara programming akan langsung merubah nickname-nya ini jadi master, awalnya admin. Nah, kalau seperti ini, minusnya apa? Inisial nickname-nya nggak ketahuan, Bu. Apanya nggak ketahuan? Yang nickname pertamanya nggak tercatat. Betul. Kalau seperti ini, saya sudah nggak mencatat historinya, kayak gitu. Saya nggak peduli, ini sistemnya kalau asumsinya, sistemnya memang tidak peduli, pokoknya hanya tahu nickname terbaru, teranyar, kayak gitu, yang terbaru, yang tercatat. Tapi dengan sistem seperti ini, memudahkan programmingnya, bukan? Benar nggak? Lebih mudah programmingnya kan? Ketika saya login, ya sudah diambil aja nickname di sini, karena selalu nickname yang di sini adalah nickname yang terbaru. Karena dia sudah lakukan di change, setiap kali ada perubahan, maka langsung update yang ada di sini sesuai dengan nickname barunya. Kayak gitu. Lebih memudahkan ketika login, saya tidak perlu lagi melakukan keseluruhan pengecekan di changes. Iya, datamu cuma satu. Datamu di changes ini banyak. Kayak gitu. Iya kan? Ini masih 20 Agustus. Kalau nanti tanggal 21 dia rubah lagi, 22 dia rubah lagi. Seperti itu. Jadi kalau mau singkatnya, sederhananya saya lebih prefer alternatif kedua. Dengan asumsi, bukan berarti alternatif pertama salah loh ya. Enggak, ini cuma mengisi data. Ini plug persis sama loh ya. IRD-nya plug persis sama, enggak ada bedanya IRD-nya. Ini pakai IRD punyanya gede tadi, atau punyanya kalian yang kalian buat. Ini plug persis sama. Enggak ada bedanya. Seperti itu. Cuma cara mengisi datanya yang berbeda. Nah, artinya apa? Kesimpulannya apa? Jadi, ketika kita mendesain sebuah IRD, coba bukan hanya stop di desain, tapi lanjut membayangkan kapan ya saya isinya, kayak gitu ya, atau bagaimana ya isinya, dan seterusnya, seperti itu. Itu yang terjadi, kayak gitu. Nah, ada juga ketika ini admin, gitu ya, dengan cara yang lain, ketika ini admin, ada yang catat. Jadi ini saya merahkan dulu, artinya belum diisi. Nah, saya catat. Saya buat ID baru admin, maka changes-nya akan mencatat. Pada tanggal 20 Agustus 2021, user ID 1, gitu ya, nickname-nya admin. Dia akan catat. Dia buat kan, baru buat user ID, langsung dicatat di sini. Seperti itu. Nanti di tanggal 20 Agustus 2021, user ID 2, catat lagi, dia buat operator. Ketika buat, itu dicatat sama dia di sini. Nah, dicatat dengan cara yang sama, dicatat. Nanti tanggal 23 Agustus 2021, user ID 1 berubah namanya jadi master. Misal seperti itu. Jadi master. Dia berubah. Sorry, ini nickname baru ya, kayak gitu. Jadi master, nah dari sini yang ini setiap ada perubahan ini saya ganti. Nah ini berarti saya tetap mencatat perubahannya. Padahal IRD-nya sama, cuma saya membuat konsep yang berbeda dalam mengisi data, dalam kapan saya mengisi data, bagaimana cara isinya, step by step-nya, padahal IRD-nya sama. Nah ini yang harus ketika kita membuat IRD, kita membayangkan cara mengisinya. Makanya kalau kalian lihat di project itu, di project UTS, itu ada permintaan untuk membuat datanya supaya bisa membayangkan mengisi datanya kayak apa. Padahal IRD-nya sama loh, cuma desainnya sama loh, nggak berbeda loh, cuma cara mengisinya aja yang berbeda. Kapan mengisinya juga berbeda. Sampai sini ada pertanyaan lain? Oke.
Nah, ini latihan 2 kerjakan sendiri aja ya. Ini juga. Nah, sekarang jenis atribut. Nah, jenis atribut itu ada 2, yaitu single sama multi value seperti itu. Bisa nebak dari namanya. Kalau single atau dari contohnya yang ada di sini. Kalau single berarti data yang masuk atau record yang masuk ya single seperti itu. Kalau multi value ya lebih dari 1. Nah, contoh orang itu hanya bisa punya 1 tanggal lahir. Dia nggak bisa lahir di banyak tanggal lahir seperti itu. Jadi ini contoh single value. Multi value itu adalah orang yang bisa punya nomor telepon banyak, ada nomor telepon pribadi, ada nomor telepon rumah, ada nomor telepon kantor, itu 1 orang seperti itu, ada nomor telepon ini dan lain sebagainya. Nah, bisa juga contoh yang lain, orang dan nama panggilan. Di rumah, dia perempuan ya, di rumah dia dipanggil Nonik sama keluarganya gitu kan, dipanggil Ni gitu. Nah, ketika sama temannya, dia cuma dipanggil nama, Hilda seperti itu, nama Hilda aja. Nah, ketika dia ketika dia di gereja atau di persekutuan gitu ya, nah ini adik-adik rohani bawahnya manggil dia Cece seperti itu. Nah, atau di mana lagi? Jadi 1 orang tapi punya panggilan yang banyak. Nah, ini disebut juga sebagai multi value seperti itu. Jadi ada banyak value yang di sana. Nah, sekarang kalau kita ngomong seperti ini, bagaimana ini kita cara mencatatnya? Seperti itu. Nah, supaya bisa paham. Ini masih gambarnya bisa nebak. Nah, ini diagram apa? Kalau masih ingat, ini gambarnya masih pakai diagram apa ini? Kan dia beberapa jenis ya diagramnya, termasuk yang kita pelajari ini adalah yang ERD ini pakai yang Crowfoot itu ya. Nah, kalau yang ini kira-kira diagram apa kalau masih ingat? Diagram Chen ya, ini gambarnya ya. Nah, ini misal 1 mobil, gitu ya, 1 mobil dia punya macam warna, banyak warna gitu ya, warna dashboard misal, lalu warna velg ban, lalu warna body color-nya gitu ya, warna badan 1 mobil, warnanya bisa macam-macam nih, seperti itu kan. Nah, sekarang kita coba gitu ya. Nah, ini saya langsung ke sini. Oke. Kita coba isi datanya. Misal, kayak tadi ya, yang pertama saya punya cars, mobil. Nah, di cars ini saya ada ID, misal ada jenis mobil, misal Fortuner lah, Agya lah, terus macam-macam gitu ya. Lalu ada body color, ini kalau misal jadi satu tabel ya, satu entitas ya. Lalu ada dashboard color, lalu ada flag color, misal seperti itu. Velg ya. Yang gimana bahasa Inggrisnya nggak ngerti. Flag color ya. Seperti itu. Ya, kalian cowok-cowok semua, saya yang cewek sendiri kelas ini. Nah, misal seperti ini. Jadi saya isi misalnya, saya isi ID 1, jenisnya misal Fortuner. Gitu ya. Body colornya misal biru, mau biru metalik, whatever lah, nanti bisa ditulis misal aja nih ya. Biru, lalu dashboard colornya saya hitam misal, lalu velg colornya saya jadi warna perak, silver ya, lalu ID 2 saya jenisnya misal Outlander gitu ya, Outlander, lalu body colornya misal adalah putih, lalu dashboard colornya itu silver, ada nggak ya, whatever lah, lalu velg colornya itu kuning misal, ya wes, seperti ini ya. Nah, atau alternatif yang kedua, kayak gitu, saya punya cars, saya punya ID, saya punya jenis. Lalu saya juga punya entitas yang namanya adalah colors. Nah, saya punya bagian atau section gitu ya, section apa yang mau diwarnai, lalu saya punya car ID, lalu saya punya color. Ya, warnanya apa? Nah, saya copy aja, misal ini. Nah, saya punya section misal tadi body, gitu ya, dashboard, lalu velg, gitu ya. Kok jadi velg? Bener apa sih? Velg apa? Gimana sih bacanya? Teman-teman, ada yang tahu cara bacanya? Velg atau apa?
Oh. Teman-teman ini saya kayak ngomong sama diri sendiri loh. Biasanya pelet Bu. Kelek ya. Boleh saya ditanggapi, Rek. Kayak gitu. Nah, terus kas ID, misal untuk kas, ini siapa dulu deh. Kas ID 1, sorry, ini sih bukan kayak gitu ya. Kas ID 1 biru tadi, gitu ya. Lalu saya tulis lagi, ini body sih, body gitu ya. Lalu dashboard gitu ya, dashboard kas ID 1 warnanya jadi hitam. Lalu saya itu select, select ID 1 warnanya silver gitu ya. Nah, terus saya juga copy aja. Ini satu-satu ya, tapi ini ya recordnya satu-satu ya. Ini 2, misal boleh nggak beraturan Bu ngisinya? Boleh 1, 2, boleh. Namanya juga masukin record kan, boleh nggak beraturan gitu ya. Jadinya putih, silver, kuning. Ya, putih, silver, kuning. Nah, kayak gini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, seperti itu. Ini alternatif pertama, ini alternatif kedua. Nah, kira-kira mana yang oke? Alternatif pertama atau alternatif kedua? Tergantung asumsimu. Mana yang oke? Plus minusnya apa? Plus minusnya apa? Yang pertama atau yang kedua? Tergantung asumsimu. Oke, saya kasih clue. Misal, dalam perkembangan selanjutnya, saya mau catat warna jok, gitu ya, warna jok mobil. Kalau alternatif pertama ya apa? Tambah atribut baru, Bu. Betul, alternatif pertama hanya bisa nambah kolom baru atau atribut baru. Kalau saya nambah kolom baru atau atribut baru, apa yang terjadi? Semua mobilnya harus diisi, Bu. Betul, saya bukan semuanya harus diisi sih, tapi saya merubah database yang programming cekak-cekot. Ya ampun, iki saya merubah database. Nek saya query-nya ini sudah ada di sebelum-sebelumnya, saya akan query lagi untuk nambahkan jobnya. Seperti itu. Kan kasihan gitu ya. Jadi kalau dengan seperti itu, misal ada jobnya terusnya gimana ya? Wah, Indonesia aja Bu. iya, job color gitu ya. Maaf ya, saya kurang paham gitu. Misalnya job color seperti itu. Nah, saya akan nambah di sini. Nah, warnanya pink, warnanya biru. Wes, saya akan nambah di sini. Kayak gitu. Bahaya ini, kasihan programmermu. Tapi dengan konsep seperti ini, kalau saya minta job color, apa yang terjadi dengan alternatif kedua? Tinggal nambah record Bu. Betul. Kalau di alternatif kedua, saya hanya nambah record. Yang satu ini apa? Pink. Gitu ya. Copy wes. Yang dua, itu bedanya. Kalau yang di sini saya itu nambah record, kalau di sini itu saya nambah sebagai atribut seperti itu. Nah, ini yang membuat beda multi value color kayak gitu ya, multi value color tapi dengan pendekatan IRD yang berbeda seperti itu. Nah, itu yang dilakukan. Oke. Oke, ini contoh berikut itu yang tadi ya, contoh multi value yang berikut ini kita pakai contoh yang ada di PowerPoint. Contoh yang berikut kayak gitu ya. Jadi ini sebuah software software house. Jadi sebuah software house punya banyak karyawan. Nah, setiap personil dalam tim pengembang akan dicatat informasi terkait dirinya seperti nama, alamat, dan email. Nah, setiap personel bisa memiliki beberapa email. Admin mencatat mana email utama dan mana yang bukan, gitu ya. Seperti itu. Intinya gini ya, selama masih bisa kamu menjelaskan asumsimu, maka
itu benar ya. Nah, coba kita lihat. Ini alternatif 1, ini alternatif 2. Seperti itu. Ini sudah ada penjelasan masing-masing ya. Di alternatif 1, karena yang dijadikan PK, primary key, itu adalah email, dan diasumsikan alamat email tidak mungkin sama. Jadi alamat email setiap orang diasumsikan tidak mungkin sama. Karena ini adalah jadi primary key. Nah, kalau di alternatif 2 yang dijadikan PK itu adalah keterangannya email utama, email tambahan itu keterangannya misal kayak gitu. Ada keterangan dan value-nya perlu diulang kayak gitu. Dan ini berarti value saya perlu diulang-ulang, maka saya bisa pakai alternatif kedua. Seperti itu ya. Jadi tergantung, boleh pakai alternatif 1, boleh pakai alternatif kedua, boleh jawaban 1, boleh jawaban kedua, tergantung. Nah, ini contoh datanya seperti itu. Contoh datanya dari sini dan berarti keterangan saya ini boleh diulang-ulang dengan karyawan ID yang tertentu. Jadi karyawan ID bisa punya banyak keterangan di sini seperti itu. Boleh diulang-ulang soalnya. Oke. Nah, ini exercise nanti bisa dikerjakan. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bu, pertanyaan kayak tadi itu berarti kita kalau bikin database ya bisa beda-beda tergantung asumsi ya Bu ya. Betul. Jadi gini, yang saya mau bilang dan selalu saya bilang di setiap pertemuan, kayak gitu ya, di setiap pertemuan, kalau Anda dapat studi kasus dan berusaha menyelesaikan, penuhi permintaan studi kasus. Mungkin ada kondisi-kondisi di mana studi kasusnya kurang lengkap, seperti itu Anda boleh menambahkan asumsi. Jadi databasemu itu bisa dinyatakan benar ketika kamu bisa menjelaskan asumsimu dengan baik. Seperti itu. Nah, contoh, yang tadi, contoh saya pakai ini, saya pakai alternatif 1, yang tidak apa-apa, diasumsikan bahwa alamat email tidak mungkin sama. Seperti itu, tidak mungkin berulang alamat emailmu. Nah, kalau di contoh kedua, alamat email saya boleh sama, karena dia bukan primary key, dia bukan foreign key as primary key. Seperti hanya atribut biasa, jadi email saya boleh jadi sama. Seperti itu. Nah, kayak ini tidak boleh sama. Ya itu asumsi-asumsi seperti itu yang perlu dilakukan. Jadi, kalau saya ya menilai IRD, itu saya tidak akan menghina IRD. Oh, ini IRD-nya buruk, jelek. Saya akan tanya dulu, gali itu dulu. Kamu buat IRD ini kenapa? Kenapa didesain seperti ini? Nah, dari jawabannya itu baru saya bisa menilai. Kayak gitu. Oh, kamu rencananya gini, ta? Oh, kalau kayak gini kan, kalau IRD-mu gini nanti hasilnya kayak gini loh, lebih baik kayak gini. Nah, itu biasanya. Itu kalau dengan anak-anak wali saya, anak bimbing TA saya biasanya kayak gitu dengan IRD. Seperti itu. Jadi, saya tidak akan bilang, oh ini IRD-nya jelek atau apa, ada. Tidak ada IRD yang jelek atau bagus, yang ada IRD yang tidak tepat sesuai dengan asumsimu, tidak tepat sesuai dengan studi kasusmu. Saya nggak mau bilang jelek. Contoh, boleh nggak Bu saya menggabungkan semua jadi satu tabel semua seperti ini? Kayak ini kan jadinya satu tabel semua. Boleh nggak? Boleh, silakan. Misal ada mobil yang mobil itu nggak punya velg ya, karena nggak semua mobil punya velg misal. Bu ya, katakanlah nggak semua mobil punya velg. Nah, boleh kan ini saya jadikan 0? Boleh. Nggak ada yang salah di dalam database, kayak gitu dalam IRD. Nggak ada yang salah, boleh. Tapi ketika saya memberikan pertanyaan kayak tadi, loh, kalau misal mobil itu ada jok color-nya, ya apa caranya? Nah, seperti itu. Jadi, maka pendekatan ini itu lebih tepat ketimbang yang ini. Seperti itu. Misal seperti itu ya, pendekatannya lebih tepat. Kalau misal mobil Fortuner itu nggak punya velg gitu ya, maka ya sudah, record velgnya ini nggak ada memang. Nggak usah diisi. Ya nggak akan jadi 0 juga ya, nggak usah diisi. Berarti memang ketika saya cari di tabel color untuk Fortuner, car ID, yang tercatat hanya body sama dashboard. Kayak gitu. Udah gitu aja. Seperti itu. Jadi gitu ya Gede ya, atau teman-teman yang lain ya. Pokoknya selama kalian bisa menjelaskan asumsi, apalagi kalau ditanya dan lain sebagainya, ya silakan. Nah, ketika kita yang buat soal, database, ketika kita buat soal, kita itu sudah sedia banyak jalan menuju Roma. Sudah sedia banyak sekali alternatif yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi kita juga menyediakan alternatif terbaik yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau jawaban yang mendekati efektif dari sebuah IRD atau sudah mencakup keseluruhan IRD. Itu juga kita sudah tahu. Jadi kita akan menilainya dari sana.
Seperti itu. Toh ilmu yang di-share kan sama. Jadi harusnya teman-teman juga sudah tahu. Oke, ada pertanyaan? Lagi. Silakan latihan-latihan ini dikerjakan. Tadi itu kalau dari atas, ini latihan 1 sudah ya. Berarti kalian mengerjakan latihan 2, lalu latihan 3, lalu yang di bawah, yaitu ini, 1, 2, 3, 4. Berarti total ada 7 latihan. 3 latihan dari strong, lalu 4 latihan dari multi value. Oke. Ada 7 latihan, nanti saya akan ngomong sama asisten untuk diresponsifkan, juga nggak apa-apa pakai 7 latihan. Pokoknya latihan. Intinya database itu sama kayak OOP, sama kayak Alpro. Makin banyak latihan, makin paham kalian. Kayak gitu, makin tahu. Langsung kayak nalarnya itu langsung nyambung aja gitu. Oh, ini harusnya kayak gini. Oh, ini harusnya kayak gini. Oke. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, maka kelas saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Oh, berikutnya hari Kamis. Hari Kamis, itu saya ada kegiatan seminar internasional. Sehingga hari Kamis saya tidak bisa memiliki kelas live Zoom seperti ini. Dan hari Kamis itu cuma latihan aja isinya. Jadi nggak ada materi dari dosen, cuma latihan aja isinya. Bisa dilihat di ULS 3B itu. Nanti saya akan sediakan video pembelajaran untuk menjelaskan singkat tentang latihannya. Gitu ya, seperti itu. Jadi nanti tetap pakai Neo, kalian tetap login atau apa istilahnya, isi apanya di Neo. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi hari Kamis kita nggak ketemu tatap muka ya, ketemu lagi tatap muka secara online itu hari Selasa depan. Bu, mau nanya Bu, yang hari Kamis bertugas dosennya siapa aja ya Bu ya? Hari Kamis kenapa? Yang dosennya berhalangan siapa aja ya Bu? Banyak nggak Bu? Ada saya, ada Bu Lili, ada Pak Jimmy, ada Pak Daniel Susanto, ada Pak Felix, Pak Ferdi, lumayan sih. Ya begitulah. Oke. Bu Susana juga nggak Bu? Pak Ferdi, Bu Susana. Bu Susana kayaknya enggak. Oke. Kamu berharap ya Bu Susana ini kosongin kelasnya ya, tapi tahu Bu Susana loh di sini. Enggak Bu, kelas malah lebih sengsara. Ya, oke. Kayaknya Bu Susana enggak kok. Bu Susana tetap ada kelasnya. Bu Susana ngajar apa? Matematika ya? Statistik. Statistik ya, berhubungan dengan matematika. Ya nakal gede ini memang kok. Loh, bukan Bu. Statistik tuh ya, sekali hilang, hilanglah seterusnya. Jadi jangan sampai hilang. Oke. Ya wes. Thank you sampai apa sen? Ya, thank you sampai ketemu secara online di hari Selasa depan.